Cuma sama sih Mbak, kayak yang kemarin harus disiplin, fokus, konsentrasi setiap latihan, harus jaga ibadah juga di luar lapangan. Kalau di dalam lapangan kita harus fokus dalam latihan, kerja keras, motivasi, semangat juang tinggi. Bukan hanya melatih, ternyata STY pernah bersinar di Piala Dunia U17. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong pernah juga berlaga di Piala Dunia U17, tepatnya pada tahun 1987. Semarak Piala Dunia U17 2023 semakin terasa di Indonesia. 4 kota ditunjuk sebagai venue ajang 2 tahunan tersebut, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Surakarta. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong rupanya juga pernah berlaga di Piala Dunia U17, tepatnya pada tahun 1987. Saat itu, ajang ini masih bernama Piala Dunia U16 1987 yang berlangsung di Kanada. Sinteyong memimpin timnas U16 Korea Selatan di Piala Dunia U16 1987. Saat itu, generasi kelahiran 1970 jadi tulang punggung Taeguk Warriors muda. Korea Selatan tergabung di grup B bersama Pantai Gading, Ekuador, dan Amerika Serikat. Sinteyong dan kawan-kawan mengawali perjuangan dengan menahan imbang Pantai Gading dengan skor 1-1. Sinteyong mencetak gol pada menit ke-53. Di laga kedua, Korsel kalah 0-1 dari Ekuador. Lalu di partai terakhir, Korsel menggebuk Amerika Serikat dengan skor 4-2. Sekaligus memastikan lolos ke babak knockout atau perempat final. Sinteyong kembali menjadi salah satu pencetak gol untuk Korea Selatan U16. Sayangnya, di babak perempat final, Korsel kalah 0-2 dari Italia. Perjalanan Sinteyong dan kawan-kawan pun harus berakhir saat itu. Uni Soviet keluar menjadi juara di Piala Dunia U16 1987 setelah mengalahkan Nigeria lewat adu penalti dengan skor 4-2 1-1. Kini, berselang 36 tahun dari keikutsertaan Sinteyong di Piala Dunia U17, ia melatih negara tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Akan tetapi, Sinteyong tidak diberi tugas melatih timnas U17 Indonesia. Sinteyong sendiri meminta masyarakat Indonesia mendukung timnas U17 Indonesia yang berlaga di Piala Dunia U17 2023. Saya dengar timnas Korea Selatan U17 kemarin saja latihan dengan intensitas tinggi. Demikian kata Sinteyong usai menyaksikan timnas U17 Indonesia beruji coba dengan Korea Selatan pada Agustus 2023 lalu. Saya juga melihat timnas Indonesia U17 tadi bekerja keras walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Memang semakin baik, jadi mohon dukungan yang penuh dan luar biasa kepada tim U17 Indonesia. Demikian tambahnya. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dalam sejarahnya, turnamen ini telah berhasil mencetak pemain-pemain berbakat seperti Neymar Junior dari Brasil dan Toni Kroos dari Jerman. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Jumat 23 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pengumuman itu disampaikan melalui laman resmi FIFA. Turnamen kelompok usia 17 tahun yang akan digelar di Indonesia akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Lantas, seperti apa sejarah turnamen itu? Piala Dunia U17 adalah turnamen sepak bola internasional yang diadakan oleh FIFA untuk tim nasional pemain di bawah usia 17 tahun.
Turnamen ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1985 di Cina. Sejak itu, Piala Dunia U17 telah menjadi platform penting dalam mengembangkan bakat-bakat muda di seluruh dunia dan menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi di tingkat pemuda. Awalnya, Piala Dunia U17 diadakan setiap 2 tahun sekali. Namun, sejak 2007, frekuensinya diubah menjadi setiap 4 tahun sekali, sejalan dengan Piala Dunia Senior. Turnamen ini melibatkan 24 tim nasional dari berbagai benua yang berhasil lolos melalui proses kualifikasi di tingkat regional. Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia U17 telah melahirkan beberapa pemain muda berbakat yang kemudian sukses di level senior. Beberapa nama terkenal seperti Ronaldinho, Neymar, Andres Iniesta, Toni Kroos, dan Cesc Fabregas adalah contoh pemain yang telah merasakan pengalaman bermain di Piala Dunia U17 sebelum meraih kesuksesan di level yang lebih tinggi. Pada setiap edisi Piala Dunia U17, tim-tim nasional berjuang untuk memperebutkan gelar juara dan meraih prestasi bagi negara mereka. Turnamen ini juga menjadi ajang untuk menampilkan keterampilan teknis dan taktikal para pemain muda yang akan menjadi bintang masa depan sepak bola. Selain itu, Piala Dunia U17 juga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola muda di seluruh dunia. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan mengukur kemampuan tim nasional pemain muda dari berbagai negara. Dengan sejarahnya yang kaya dan peran pentingnya dalam pengembangan sepak bola muda, Piala Dunia U17 terus menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan didapuknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, penyerang timnas U17 Indonesia Arhan Kaka mengatakan saat ini skuad Garuda Asia terus menyiapkan kondisi terbaik agar bisa menjalani debut apik di Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, timnas U17 Indonesia bakal menjalani debutnya di Piala Dunia U17 2023 sebagai tim tuan rumah. Tim asuhan Bima Sakti dalam ajang 2 tahunan ini bakal tampil dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Perjuangan timnas U17 Indonesia bakal dimulai dengan melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada Jumat 10 November 2023.